Dan oke. Saya akan bahas soal UTS SP Matsa ya, yang tahun ajaran 2020-2021. Jika waktu memperkenankan, saya akan bahas yang lainnya juga. Oke. Nomor satu, tentukan nilai K sehingga matriks A berikut memiliki inverse. Oke, matriksnya harus invertible kan berarti. Nah, salah satu caranya adalah ya kita coba OB saja. Oke. Jadi kita ingat bahwa wait, dulu itu matriks A itu memiliki inverse jika dan hanya jika eh apa namanya tidak ada baris nol setelah dilakukan proses OBE. Selain itu, jika baris-barisnya ini bebas linear, maaf JHJ ya. Nah, ternyata secara alat yang paling mudah adalah kita paksakan supaya baris-baris si A ini tuh bebas linear. Baris-baris A itu terdiri dari 420, K1K, itu 0, 2, 21. Nah, bebas linear itu apa? Bebas linear itu berarti kalau misalkan saya punya kayak gini, eh, satu-satunya nilai C1, C2, C3 yang mungkin adalah C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Nah, ini kan sebenarnya jadi SPL ya, yaitu 4C1 tambah KC2 tambah 0 sama dengan 0, habis itu 2C1 tambah C2 tambah ketinggalan ya, sorry. 2C3 itu sama dengan 0, dan KC2 tambah C3 itu juga sama dengan 0. Oke, dari sini apa yang didapat? Eh, Didapat C1 itu sama dengan K per 4 C2. Habis itu yang ini saya tetapkan dulu aja. Stay kayak gini dulu aja. Nah, habis itu kita juga dapat C3 sama dengan, maaf, min K per 4 C2 sama dengan min K C2. Oke, dari sini yang dengan mensubstitusikan C1 ke sini dan C3 ke sini, kita dapatkan min, eh, sorry, 2 min K per 4 C2 tambah C2 tambah 2 min K C2 itu sama dengan 0. Maka ini saya kali 2 semua. Nanti aja deh. Min K per 2 C2 tambah C2 tambah min 2 K C2 itu sama dengan 0. Maka saya kali 2 semua dan saya keluarkan C2-nya. Jadi min K tambah 2 min 4K. Maka kita dapatkan
min 5K plus 2 kali C2 itu sama dengan nol. Artinya apa? Berarti salah satu, enggak salah satu dulu sih. Minimal salah satu dari min 5K plus 2 atau C2 itu sama dengan nol. Nah, sekarang, jika min 5K plus 2 sama dengan nol, maka kita dapatkan K itu sama dengan 2/5. Eh, Setelah itu kalau ternyata C2-nya tidak sama dengan nol, maka ada solusi lain dari SPL. Ini saya sebut SPL 1 ya. Yang, eh, solusi lain dari SPL 1 artinya bukan, artinya ada solusi selain C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan nol. Kita nggak mau kan itu terjadi. Kalau K-nya 2/5, berarti kan, bentar ya. Nah, kita anggap C-nya nol. Kalau C-nya nol ya udah itulah ya. Nah, sekarang eh, kita inginnya dia memiliki inverse, berarti C1, C2, C3-nya sama dengan nol saja. Berarti ini yang kita inginkan. Berarti sebenarnya yang kita ingin adalah K itu tidak 2/5. Sebenarnya ada cara lain juga. Bentar, bentar ya. Sepengetahuan saya tuh soal invertible tuh ada teorema yang banyak sekali bagiannya sampai J kalau nggak salah. Atau sebenarnya, oh ya lupa ada satu lagi. Jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan nol. Oke, mungkin itu lebih mudah ya. Kita kita hitung determinan A. Kita inginnya determinan A itu tidak sama dengan nol kan? Itu ini juga ekuivalen dengan baris-barisnya bebas linear dan tidak ada baris nol salju BE dan sebagainya. Ini saya akan menggunakan kofaktor untuk menghitung determinannya. Jadi yang 4 ini kita kali A min BC dikurangi yang ini. Nah, habis itu ditambahkan yang ini yang kebetulan langsung bisa saya tulis nol. Dan saya nggak mau ini sama dengan nol kan. Ini jadi 2 min K min 4K sama dengan 8 min 4K min 4K kok beda ya. Bentar. Bentar.
4, 4, 4C1 tambah KC2 sama dengan 0, 2C1 tambah C2 tambah 2C3 sama dengan 0, habis itu KC2 tambah C3 sama dengan 0, ya benar. 4 AD min BC, oke benar. 2 AD. Oke, akibatnya 8 min 8K itu tidak sama dengan 0, maka K tidak boleh sama dengan 8. Eh, 1, sorry. Ya, ini jawaban yang apa-apanya ya. Maaf, ini eh, salah kebetulan. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu sampai 16.24 deh. Oh, oke, maaf. Ternyata saya salah nyalin. Nah, ini seharusnya ya. 420 K1 K21, oke. Ah, ya. Oke, kalau kayak gini harusnya jawabannya sama. D, C. Oh, tetap beda deh. Gading sama-sama. Kan, 4. Astagfirullahaladzim. Nah, K tidak sama dengan 2/5. Oke, ternyata jawabannya sama. Ada pertanyaan? Saya tunggu sampai 26 mungkin. Sudah 26 ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Ada yang ingin dicekkan? Tidak ada. Oke. Oke.
Kita diberikan informasi massa atom dari tiga senyawa berikut diberikan pada tabel. Gunakan SPL untuk mencari massa atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Saya, entah, sebelum itu saya mau mendefinisikan dulu. Jadi massa atom karbon itu sama dengan Mc misal, massa atom hidrogen itu Mh, setelah itu massa atom oksigen itu Mo. Oke, dari sini apa yang kita dapatkan? Kita dapat di aseton itu ada tiga atom karbon, berarti eh, kontribusi massa atom karbon untuk massa aseton itu tiga kalinya. Untuk hidrogen 6 dan untuk oksigen satu itu harus sama dengan 58. Setelah itu yang asam asetat kita bisa melakukan hal yang sama. Ini sama dengan 60. Untuk yang etanol juga sama. Dan ini harus berlaku secara sekaligus di waktu yang sama. Oke. Augmented matrix dari SPL tersebut adalah, nah, ini kan kali satu ya. Habis itu ini 58, 24, 2, 60, 2, 6, 1, 4, 6. Nah, kita lakukan OBE pada matriks ini. Pertama, baris satu saya kalikan sepertiga. Baris dua saya kalikan, nggak usah deh. Ya bisa. Setengah. Baris tiga juga saya kalikan setengah. Kan jadi satu, dua, sepertiga, 58 per tiga. Ini satu, dua, satu, 30. Satu, tiga, setengah, dua, tiga. Nah, setelah itu, supaya nanti bentuknya jadi our reduced echelon form, saya mau buang satu ini, dua buah satu ini. Berarti B2 saya kurangi B1, B3 juga saya kurangi B1. Satu, dua, sepertiga, 58 per tiga, nol, nol, 2 per tiga, 30, itu sama dengan 90 per tiga, 90 kurangi 58 itu 32. Nah, 8 ya. Ini nol, satu, setengah itu 3 per 6, kurangi 2 per 6, berarti seperenam. Nah, terakhir 23 itu kan 69 per tiga. Nah, 69 kurangi 58 itu adalah 11. Nah, kebetulan kita udah punya suatu baris yang kolom keduanya nol, berarti ini bisa saya tukar. B2 kita tukar dengan baris 2 kita tukar dengan baris 3. Nah, sekarang supaya angka yang baris ketiganya bagus, saya kalikan baris 3 dengan 3 per 2. Ini jadi satu, ini jadi 16.
Nah, setelah itu, saya kurangi baris 2 dengan seperenamnya baris 3 dan baris satu dengan sepertiganya baris 3. Sebentar. Oh ya, eh, oh seperenam. Oke, sorry. 22/6 kurangi 16/6 itu sama dengan hmm, 6/6, 1. Ini jadi 1. Setelah itu yang ini 58/3 kurangi 16/3 itu 42/3, yaitu 16 ya, atau bukan? Ini aja deh. Satu, oh 14 ya. Oke. Nah, sekarang step terakhirnya adalah baris satu kita kurangi dengan dua kalinya baris 2 supaya ini jadi nol semua dan ini jadi 12, 1, 16. Nah, maka didapat massa atom karbon itu 12. Ada satuannya kan? Enggak. Eh, beda. MH-nya 1 dan oksigennya 16. Oke, ada pertanyaan? Kalau mau tanya, misalkan di matriksnya ada satu bilangan pecahan kayak 10/15, apa bisa langsung disederhanakan aja jadi 5/3 tanpa merubah bilangan lain di matriksnya? eh yang kalau misalkan kayak gini ya, misal saya punya, ya saya ambil ngasal aja kali ya. Misal saya punya kayak gini, jangan gitu lah. Dua, berapa ya ini? 5 deh. Apakah ini sama dengan ini? Iya, sama. Kalau maksudnya kayak gini, ya bisa. Apakah terjawab? Oke, sama-sama. Eh, mungkin saya lanjut. Eh, Mungkin kita lanjut aja kali ya. Nomor 3. Oke, dalam nomor 3, kita dikasih tahu bahwa matriks B ini terdiagonalkan. Kita diminta untuk menentukan matriks T dan matriks T inverse B T. Oke, dapat didiagonalkan. Kita punya dapat didiagonalkan ya. Nah, T ini saya menganggapnya sebagai bentar, T ini apa? Oke, saya menganggapnya sebagai matriks yang isinya vektor eigen. Apakah eh, kalau di kelas T ini dijelasin sebagai apa?
Hmm, ya udah, saya anggap sebagai matriks yang berisi vektor eigen ya. Oke, B ini tak diagonalkan, kita ingin menentukan matriks T dan matriks T inverse BT. Nah, yang pertama kali kita lihat adalah dapat didiagonalkan berarti ada matriks diagonal D dan matriks invertible T di sini. Sehingga B itu sama dengan T D T inverse. Bentar, saya cek dulu. Oke, oke. Ini sebetulnya berarti matriks D. Oke, biasanya, bukan biasanya sih. Ini tuh nanti berisi nilai eigen dari B, dan ini berisi vektor-vektor eigen dari B. Nah, cara nyarinya gimana? Kita tinjau polinom, kita tinjau polinom karakteristik ini. Kita cari akar-akar dari polinom karakteristik ini. Nah, kan jadi lambda min satu 2 min 8 lambda plus satu lambda plus satu sisanya nol. Saya mau pakai ekspansi kofaktor aja terhadap kolom yang ini. Eh, baris yang itu, sorry. Yang ini kan jadi min satu pangkat baris 3 kolom satu determinan 2 min 8 lambda plus satu nol. Itu tambah min satu 3 plus 2. Ini yang ini jadi lambda min satu min 8 nol nol. Ini udah pasti nol. Habis itu min satu pangkat 3 tambah 3 dari yang ini. Oh, itu bapaknya ada. Maaf. Ini kali nol. Ini kali nol. Ini kali lambda plus satu determinan dari lambda min satu 2 0 lambda plus satu. Ini sama dengan nol. Maka ini kan sama aja dengan lambda plus satu, eh, lambda min satu kali lambda plus satu kurangi 2 kali nol sama dengan nol. Maka ini jadi nol. Saya bisa keluarkan ininya, yang saya bisa kalikan ininya ke sini. Ini sama dengan nol. Maka nilai eigennya adalah, oke, nilai eigennya ini. Salah satu cara lain untuk mencari nilai eigen dalam kasus ini, karena matriksnya segitiga. Kalau kita lihat ini matriksnya segitiga, ya udah diagonalnya aja. Diagonalnya pasti nilai eigennya. Dan kita sudah terbukti bahwa itu benar untuk kasus ini dari perhitungan tadi. Oke, berarti sekarang kita punya T inverse BT. Tinggal mencari T-nya itu sendiri. T-nya itu berisi vektor-vektor eigen. Nah, untuk lambda satu sama dengan lambda 2 sama dengan min satu, vektor eigennya adalah, vektor eigennya adalah
Ini kan kalau dimasukkan jadi min 2 nol 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 2 min 8 nol. Ya ini lagi-lagi ini SPL. Vektor-vektor eigennya misalkan V1, V2, V3 adalah ini SPL lagi-lagi. Kita dapatkan min 2 V1 tambah 2 V2 tambah 8 min 8 V3 itu sama dengan nol, nol sama dengan nol, nol sama dengan nol. Maka kalau kita misalkan untuk suatu bilangan real Fs, kita punya V1 itu sama dengan, nanti aja terakhir, V2 sama dengan F, V3 sama dengan S, dan V1 ini kan sama dengan min 2 V1 tambah 2 V2 min 8 V3 sama dengan nol itu kan ekuivalen dengan, sorry, V1 sama dengan V2 min 4 V3 kan. Berarti kalau V2-nya R dan V3-nya S, kita punya R, R min 4S. Nah, maka vektor-vektor eigennya itu berbentuk V sama dengan V1 deh. eh R min 4S RS atau sama dengan 110 R min tambah min 4 1 401 S. Nah, berarti ya ini untuk seluruh bilangan real S kan? Bilangan real R dan S kan? Nah, kita ambil aja vektor-vektor eigennya ini misal, ini jangan V1 deh. Ini misal vektor eigen yang pertama, ini misal vektor eigen yang kedua. Nah, habis itu yang terakhir adalah untuk tambah 3 sama dengan satu. Vektor eigennya apa? V3. Nah, lagi-lagi ini SPL masuknya. Ketika kita substitusikan lambda sama dengan satu ke sini, kan jadinya 0, 2 min 8, 2 min 8, 2 0 0 0 0, misal V3 sama dengan nol. Nah, kalau V3-nya saya tulis sebagai, kalau V3-nya saya tulis sebagai ini, V1 aksen, V2 aksen, V3 aksen, dengan vektor nol, ini kan jadi SPL juga kan. Jadi 2V2 aksen min 8 V3 aksen, 2V2 aksen, 3 aksen, itu sama dengan nol, sama dengan nol, sama dengan nol. Nggak salah. Itu kan? Enggak, enggak harus. Nah, ini kan berarti V, kita punya V2 aksen sama dengan nol, V3 aksen sama dengan nol kan. Tapi saya tidak, kita tidak dibatasi V1 aksennya mau apa. Ya udah, kita ambil aja T misal. T bilangan real. Maka vektor eigennya
nol 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 nol. Oke. Memiliki bentuk T 00 atau sama dengan 100 T. Ya udah, kita ambil aja yang ini. Maka, sorry, maka T besar itu adalah, nah ini hati-hati. Eh, Tadi kan D-nya, matriks diagonalnya itu saya masukinnya lambda, min satu satu ya. Nah, nanti urutan pengisian vektor eigennya juga harus mengikuti yang itu. Jadi kalau nilai eigennya yang pertama itu min satu, berarti vektor eigennya yang pertama yang di kolom satu ini harus vektor eigen yang dari sini. Kebetulan ini ada dua, jadi pengetahuan saya bebas. Nah, tapi pokoknya vektor eigen yang dari sini itu harus terakhir di kolom ketiga. Jadi T-nya itu adalah 110, min 401, 100. Dan T inverse BT itu sama dengan matriks diagonal ini. Ada pertanyaan? Saya tunggu sampai 16.50 deh. Oke, baik. Terima kasih. Seharusnya sih masih ada waktu ya. Sebentar. Oke, kita akan lanjut ke nomor 4. Oke. Nah, kita diberikan P2 itu ruang vektor. Sorry. P2 ini ruang vektor isinya polinom berderajat maksimum 2. Jadi derajatnya nggak perlu 2, tapi derajat paling tingginya 2. Nah, habis itu kita dikasih hasil kali dalamnya tuh kayak gini. Misalkan X ini tuh basis bagi P2, kita akan tentukan basis ortogonal dan ortonormal bagi P2 terhadap hasil kali dalam yang ini. Oke, ini eh, kita gunakan proses Schmidt namanya. Kita misalkan basis yang aduh deh, ortogonal bagi P2 terhadap hasil kali dalam
Notasinya gini ya. Adalah X action sama dengan V1, V2, V3. Menggunakan proses Gram-Schmidt, hapuslah V1 itu sama dengan satu. Nah, habis itu V2 itu sama dengan, bentar, V2 itu eh, X yang kita kurangi oleh X hasil kita cari hasil dalamnya dengan satu, habis itu dibagi oleh panjang satu dikuadratkan kali V1-nya satu. Oke, norm atau panjang ini kan sebetulnya dibangun dari hasil kali dalam kan. Jangan X nih. Dalam kasus ini, dia tuh ini kan. Nah, maka X kurangi 0, 1, X kali satu X dx aja ya. X kali satu kan X juga. Habis itu yang ini 0, 1, 1 dx. Ini kali satu. Maka V2-nya adalah X kurangi 0 setengah X kuadrat dari 0 sampai satu kurangi 1 kurangi 0 yang akan sama dengan setengah, X min setengah. Habis itu V3-nya berarti menggunakan cara yang sama. Sebentar, maaf. X kuadrat kurangi U3-nya tuh berarti X kuadrat kuadrat dot hasil kali dalam satu per satu kuadrat satu. Oh iya, V1. Dikurangi X kuadrat hasil kali dalam dengan X min setengah. Itu dibagi oleh norm dari X min setengah kuadrat kali X min setengah. Oke. Itu akan sama dengan X kuadrat kurangi integral 01 X kuadrat dx per integral 0, 1, 1 dx kali satu kurangi integral 01 X kuadrat kali X min setengah dx bagi integral 01 X min setengah kuadrat dx kali X min setengah. Ini kan jadi sepertiga X pangkat 3 dari 0 sampai 1. Ini 1 sesuai perhitungan tadi, ini kali satu. Habis itu ini jadi seperempat X pangkat 4 kurangi seperenam X pangkat 3 satu. Nah, pelan-pelan aja deh. Untuk memahami ketidaktelitian. X pangkat 3 min setengah X kuadrat dx. Ini 1 X kuadrat min X plus 4 dx. Ini kali X min setengah. X kuadrat kurangi sepertiga. Kurangi. Nah, yang ini kita integralkan. 4 X pangkat 4 min 6 X pangkat 3 dari 0 sampai 1 dibagi oleh sepertiga X pangkat 3 min setengah X kuadrat plus seperempat X dari 0 sampai satu kali X kurangi setengah. Dalamnya berapa aja? Nah, ini jadi seperempat min seperenam. Ini jadi sepertiga min setengah tambah seperempat kali X min setengah.
Seperempat kurangi seperenam itu 12. 3 min 2 per 12. Atasnya seper 12. Bawahnya sepertiga min setengah tambah seperempat itu sama dengan 4 min 6 tambah 3 per 12 yang sama juga seper 12. Maka ini seper 12 seper 12 ya. X kuadrat min X plus setengah min sepertiga yang akan sama dengan X kuadrat min X plus seperenam. Maka jadi basis ortogonal dari X adalah eh sorry. P2 adalah 1 X min setengah X kuadrat min X plus seperenam. Oke, yang bagian B-nya kita faktor normal itu ortogonal dan panjangnya 1. Berarti kita misalkan basis ortonormal bagi P2 adalah W1, W2, W3. Ya, sebenarnya kita curi aja eh, basis ortogonal yang kita dapatkan dari Gram-Schmidt. Habis itu kita bagi dengan panjangnya. Nah, kebetulan ini jadi AK 011 dx, yaitu 1 per AK 1, yaitu 1. Habis itu W2-nya, V2 per panjang V2, X min setengah dibagi AK, integral dari 01, X min setengah kuadrat dx. Nah, ini kan sudah kita hitung kan sebelumnya. Di yang ini. Ini jadi seper 12 kan. Berarti, makanya bisa juga. X min setengah per 1 per AK 12. Saya kalikan AK 12 di atas dan di bawah. X AK 12 min AK 12 per 2. Habis itu W3 itu sama dengan V3 dibagi oleh panjangnya, yaitu X kuadrat min X plus per 6 dibagi oleh akar integral monster ini tambah seperenam dibagi oleh integral 01, maaf, ini dikuadratkan X. Oke, yang ini saya jabarkan pelan-pelan dulu. X kuadrat min X plus seperenam dikalikan oleh X kuadrat min X plus seperenam sama dengan X pangkat 4 min X pangkat 3 plus seperenam X kuadrat min X pangkat 3 plus X kuadrat plus seperenam X plus seperenam X kuadrat min seperenam X plus seper 36. Harusnya udah
Semua, udah semua. Berarti kan ini kotekan ya. X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 plus 6, eh, sorry, 2 per 6 tambah 1, 8 per 6 X kuadrat. Ini 0 plus 4, 3, 6. X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 plus 8 per 6 X kuadrat plus 6 dx. Nah, ini jadi 1/5 X pangkat 5 min 2 per 4 X pangkat 4 tambah 8 per 18 X pangkat 3 tambah X per 36. Ini dari 0 sampai 1. Berarti ini kan jadi 2 per 4 saya sederhanakan jadi setengah. 8 per 18 saya sederhanakan jadi 4 per 9. Ini jadi 1/36. Nah, sekarang yang masalah adalah menentukan, oh enggak deh. Ini harusnya bawahnya 360. 180, sorry. Ini 36, ini kurangi 90 ditambah oleh 180 itu 20, berarti 4 kali 20 tambah 5. That min X plus 16 per akar. Ini 80, ini jadi min 10. 26 tambah 5 itu 31. Ini jadi akar 80 per akar 31. Maka kita dapatkan basis ortonormal bagi P2 adalah 1 X akar 12 min akar 12 per 2. Habis itu X kuadrat min X plus 6 dikali oleh akar 180 per akar 31. Ada pertanyaan? Aku saya tunggu sampai 17:07. Kelihatannya tidak ada. Saya yang balik nanya. Ini sistem persamaan diferensial belum diujikan kan? Atau sudah? Atau akan diujikan?
Soalnya saya dapat arahannya itu gak usah dibahas. Yang dibahas matriks dan ruang vektornya aja. Eh, oke, berarti saya mengikuti arahan saja. Sebenarnya ada satu soal lagi, tapi ini sistem persamaan diferensial. Jadi saya langsung mungkin pindah pembahasan menjadi latihan evaluasi satu. Oke, tidak dibahas. Situ ini latihan evaluasi. Nah, soal ini kita diminta untuk menentukan nilai K, sehingga sistem persamaan linear ini konsisten. Oke, kita punya kayak gini. Nah, saya mau sebenarnya ini kan sedikit terlihat bahwa persamaan kedua itu yang bagian ininya itu kali duanya itu dua kalinya persamaan pertama kan. Koefisien koefisien X dan Y-nya itu kali duanya persamaan pertama kan. Maka kalau saya misal nih saya iseng gitu, ininya kali dua, kan nanti dapatnya 2x min 2y sama dengan 6 dan 2x min 2y itu sama dengan K. Nah, kita ingin sistem ini tuh konsisten atau memiliki solusi. Kalau misal K-nya apa ya 7 gitu. Kalau K-nya 7, berarti kan nanti akan kita dapat 6 sama dengan 7 kan? Gak mungkin. Atau misal K-nya tidak sama dengan 6 secara umum, nanti 6 itu sama dengan K di waktu yang sama. Tidak mungkin. Maka haruslah K itu sama dengan 6. Ada pertanyaan di sini? Mungkin saya tangkap aja dengan soal selanjutnya. Oke, kita diberikan matriks A yang seperti ini dan matriks B yang seperti ini. Kita ingin menentukan suatu nilai A dan B agar matriks A dan B itu tidak memiliki inverse. Oke, kita balik lagi ke teorema yang panjang sekali, yang banyak sekali itunya. Ini tidak memiliki inverse, itu ekuivalen dengan determinannya sama dengan nol. Atau ekuivalen dengan ada baris nol di bentuk RRF matriks. Atau ekuivalen dan seterusnya. Ini sudah berbentuk matriks diagonal sebetulnya. Kalau matriks diagonal, kita kan punya determinan A itu kan sama dengan hasil kali diagonalnya. Dalam kasus ini berarti A plus B min 1 kali 3. Nah, kita ingin ini sama dengan nol. Habis itu, determinan B juga sama. 5 kali 2A min 3B min 7. Ini sama dengan nol. Oke, 3 tidak sama dengan nol. Dan 5 juga tidak sama dengan nol dalam kasus ini. Jadi, saya bisa langsung aja tulis A plus B min 1 itu sama dengan nol. Dan 2A min 3B min 7 itu sama dengan nol.
Berarti kita dapat SPL, A plus B sama dengan 1, dan 2A min 3B itu sama dengan 7. Nah, kita pakai metode substitusi eliminasi, misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2. Duanya kita kurangi dengan 2 kali 1, didapat SPL, 2A min 3B min 2A min 2B itu sama dengan 7 min 2, yang ekuivalen dengan A plus B sama dengan 1, dan min 5B itu sama dengan 5, maka B itu sama dengan min 1. Nah, habis itu kita dapatkan A itu sama dengan, sorry, A min 1 sama dengan 1 dan B sama dengan min 1, berarti A sama dengan 2, B sama dengan min 1. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 1 dan 2 ini. Saya tunggu sampai 17.15. Oke, sudah 17.15. Belum ada pertanyaan. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, periksa apakah perhimpunan vektor-vektor S yang berisi ini itu bebas linear tidak 3. Saya berani bilang ini iya, ini bebas linear. Eh, Cara ngeceknya gimana? Cara proper untuk ngeceknya adalah ya kita klaim S bebas linear. Coba gini aja deh. Kita tinjau persamaan C1 010 tambah C2 021 tambah C3 min 437 sama dengan 000. Nah, agar S bebas linear di R3, haruslah satu-satunya solusi dari satu udah dipakai, eh bintang deh. Dari persamaan bintang ini adalah C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Nah, persamaan bintang itu ekuivalen dengan bentuk ini kan, C1 0, sorry, C1 tambah C2, ini C2 min 4 C3 plus 3 C3 plus 3. Nah, atau langsung aja ya.
Ini SPL kan? Ini SPL yang mana kita punya persamaannya tuh kayak gini. 9, 9, 9, 9. Akibatnya apa? C3 itu udah pasti nol. Karena dari persamaan yang ini kan. Berarti, pelan-pelan deh. Berarti ini juga sama dengan nol kan. Akibatnya apa? Akibatnya C1 tambah C2 sama dengan nol. Yang paling penting adalah C2 juga sama dengan nol. C2 sama dengan nol membuat ini sama dengan nol. Berarti satu-satunya solusi itu adalah ini. Karena SPL memiliki solusi tunggal, yaitu C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan nol, haruslah S bebas linear di S3. Oke, terus kok tadi eh, bisa langsung kelihatan? Soalnya, kalau kita lihat di sini tuh, ini nanti SPL-nya bakal ada nol nol gini kan. Nah, ini kalau kita jabarkan jadi kayak gini, mau gak mau, yang bukan nol di sini, yaitu C3, itu harus nol. Habis itu yang bukan nol di yang ini, C2, itu harus nol juga, dan seterusnya. eh Mungkin saya lanjut dulu ya, sampai nomor 4 dulu. Oke, nomor 4. Kita, misalkan V1-nya tuh ini, V2-nya tuh ini. Pertanyaannya adalah, apakah vektor ini dibangun oleh V1 dan V2? Jika ya, tuliskan W sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2. Jadi, kalau dibangun tuh maksudnya adalah ada C1 dan C2, ada bilangan kali C1 dan C2. Sehingga C1 min 2, 2, 2, tambah C2, 3, 6, 0, itu sama dengan min 1, 4, 2. Nah, ini SPL lagi. Dari persamaan tersebut didapat SPL min 2 C1 tambah 3 C2 sama dengan min 1, 2 C1 tambah 6 C2 sama dengan 4, eh 2 C1 tambah 0 itu sama dengan 2. Tahu nolnya gak usah ditambah. Nah, ya dari sini sebetulnya kita dapat tuh, kita dapat mau gak mau C1 itu sama dengan 1 kan. Kita dapat C1 sama dengan 1. Nah, habis itu C1 sama dengan 1 itu bisa kita substitusikan ke sini dan ke sini kan. Jadi min 2 tambah 3 C2 itu sama dengan 1, dan 2 tambah 6 C2 itu sama dengan 4. Akibatnya ini C1 sama dengan 1, 3 C2 itu sama dengan 1, 6 C2 itu sama dengan 2. Oke, dalam kasus ini C1 sama dengan 1, C2 sama dengan sepertiga, dan C2 sama dengan sepertiga. Tidak ada kontradiksi ya. Akibatnya, iya. Jadi ini jawabannya iya. Karena iya, kita harus menulis W sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2. Tapi, dari perhitungan ini, maka W adalah kombinasi linear dari V1
dan V2. Dari perhitungan ini, kita dapatkan yang dan sorry. W itu berarti min 142 ya. W sama dengan min 142 itu sama dengan satu kali min 222 tambah sepertiga kali 360 yaitu V1 tambah V2. Ada pertanyaan untuk nomor 3 dan 4? Saya tunggu sampai 1724. Oke, karena belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu. Nah, kita diberikan P2 dengan hasil kali dalam kayak gini. Ya, P2 tuh ini, hasil kali dalamnya kayak gini. Nah, kita diminta untuk menghitung PQ, norm P dan norm Q dengan P-nya ini dan Q-nya ini. Oke, kita kan diberikan ini kan. Agar saya tidak merefer ke, agar saya tidak menghitung hal yang sama berkali-kali, saya akan hitung dulu P-1, P0, P1, Q-1, Q0, Q1. Eh, Sebentar. P-1 itu sama dengan 4 plus min 1, yaitu 3. P0 itu sama dengan, sebentar, ini aja. P0 itu sama dengan 4 tambah 0, yaitu 4. Dan P1 itu sama dengan 4 tambah 95. Itu Q min 1 itu sama dengan 5 min 4 min 1 kuadrat, yaitu 1. Habis itu Q 0-nya 5 min 4 kali 0, yaitu 5. Q satunya juga sama, itu eh, 1. Oke, maka PQ, PQ itu kan sama dengan P-1, Q-1 tambah P0, Q0 tambah P1, Q1 kan. Ini jadi 3 kali 1 tambah 4 kali 5 tambah 5 kali 1 yaitu 3 tambah 20 tambah 5 yaitu 28. Setelah itu eh, norm P itu adalah akar dari ini P-1 kuadrat tambah P0 kuadrat tambah P1 kuadrat yang sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat yaitu ini 9 tambah 16 tambah 25. 25 kali 2 yaitu 5 kali 2. Maaf. Habis itu panjang Q itu diberikan oleh ini Q-1 kuadrat tambah Q0 kuadrat tambah P1 kuadrat, eh, 151 ya. 1 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 1 kuadrat yaitu 1 tambah 25 tambah 1 itu 27 alias
3 akar 3. Ada pertanyaan untuk nomor 5? Saya tunggu mungkin sampai 29. Oke, sudah 29 ya. Kita lanjutkan ke bagian 2 dari latihan evalu- latihan evaluasi satu. Nah, kita diberikan sistem persamaan linear yang kayak gini. Lalu kita diminta menentukan nilai A agar SPL tersebut tidak memiliki solusi tunggal, dan memiliki solusi banyak. Dan itu tiga subsoal berbeda. Saya akan mengerjakan A dan C dulu. Habis itu B-nya terakhir. Kenapa A dan C saya dahulukan? Karena sebenarnya A dan C itu apa namanya? Mirip caranya. Augmented matrix dari SPL yang diberikan adalah ini kan. Satu 2 min 3 4 3 min satu 5 2 4 1 A kuadrat min 14 A plus 2. Oke, kesamaannya apa antara A dengan C? Kalau dia tidak memiliki solusi, berarti nanti tidak memiliki solusi. Nanti tuh ada baris yang hampir nol semua, yang nol semua, kecuali di kolom paling kanan. Nah, kalau memiliki solusi banyak, itu ada baris nol. Yang benar-benar nol, nol semua kayak gini misal. Kalau tidak memiliki solusi, misalkan nanti ini tuh jadi 0, 0, 0, 6 gitu misal. Nah, tapi semuanya itu sama. Kesamaannya adalah augmented matrix, ya SPL itu kan sebetulnya bisa ditulis tidak hanya dalam bentuk augmented matrix ya, tapi SPL tersebut juga bisa ditulis sebagai bentar. 1, 2, min 3, 3, min 1, 5, 4, 1, A kuadrat min 14. Nah, habis itu ini dikali suatu vektor isinya variabelnya.
Habis itu ini, nah sekarang, Kak, tadi kan ini kan ada baris nol kan? Dua-duanya kesamaannya adalah ada baris yang di bagian sininya tuh nol semua. Ups. Di yang paling kanannya gak nol, atau ya tidak perlu nol, tapi sisanya itu nol kan? Jadi di bagian sininya tuh nol semua. Tapi ini belum tentu nol, misal. Nah, kalau kita tulis SPL-nya sebagai kayak gini, itu artinya baris ini ada satu baris yang nol. Misalkan baris ini. Kalau ada baris nol, itu berarti kan determinannya juga nol kan? Ini CHJ, determinan misal ini AX. Determinan A-nya itu sama dengan nol. Yang kita hitung itu. Kita hitung determinan dari matriks koefisien SPL tersebut. Saya akan melakukan ekspansi kofaktor terhadap baris yang ini. Jadi 4, eh, sorry. Min 1 kali 3 tambah 1 kali 4 kali 2 min 3 min 1 5 tambah min 1 kali 3 tambah 2 kali 1. Oh, sorry. Ini kan gini ya. 1 min 3 3 5 tambah min 1 3 kali 3. 3 tambah 3, sorry. Eh, ini yang ini. Kuadrat min 14 dikalikan oleh 1 2 3 min 1. Nah, ini tuh jadi 4 2 kali 5 min min 3 min 1 kurangi 1 kali 5 min 3 min 3 tambah kuadrat min 14 dikali oleh 1 min 1 min 2 kali 3. Ini kan jadi 4 10 kurangi 3, 4 kali 10 kurangi 3 kurangi 5 tambah 9 tambah kuadrat min 14 min 1 min 6. Berarti 4 kali 7 itu 28. 4 kali 7 aja dulu. Kurangi 14 tambah min 7 kuadrat min 14. Ini jadi 14 ya. Min 7 kuadrat min 49 kali 2 98. Berarti ini adalah min 7 kuadrat min 84. Nah, ini determinannya. Agar SPL tersebut tidak memiliki solusi atau memiliki solusi banyak, haruslah min 7A kuadrat min 84 itu sama dengan nol. Yang membuat eh, 7A kuadrat plus 84 itu sama dengan nol kan. Ini berarti A kuadrat. Astagfirullahaladzim. Sorry, ini tambah ya. eh Berarti ini 98 tambah 14, 112 plus.
Ini tuh 84 tambah 98 tambah 14 ya. Ya, kita bagi manual aja deh. 12, 7, 1, 7, 4, 2, 7, 6. Oke. Aku ada admin 16 itu sama dengan 0. Maka A sama dengan 4 atau A sama dengan min 4. Oke. Nah, kita udah dapat eh, nilai-nilai A yang membuat si determinan matriks koefisiennya itu 0. Sekarang kita cari yang mana yang bikin SPL-nya punya solusi banyak dan yang mana yang bikin dia tidak memiliki solusi. Jika A sama dengan 4, maka augmented matrixnya kan jadi augmented matrixnya kan jadi ini kan. 1, 2, min 3, 4, 3, min 1, 5, 2, 4, 1, 16, min 14 yaitu 2, ini 6. Nah, kita lakukan OBE, eliminasi Gauss Jordan. Eh, pada X tersebut. 1, 2, min 3, 4, 3, min 1, 5, 2, 4, 1, 2, 6. Sebentar. Sebenarnya ada cara yang lebih itu. eh, nah, sebenarnya ada cara yang lebih singkat. Jadi gak perlu nge-OB 2 kali untuk matriks yang sama. S, maka SPL pada sasaran 4 dan sasaran min 4 itu berbeda. Nah, ini oke gini aja deh. Kita punya kakak-kakaknya A1-nya min 4, 4, A2-nya min 4. Nah, min 14 sama dengan A2 kuadrat min 14. Maka matriks augmentednya itu bisa ditulis seperti ini. Karena dia SPL yang sama sebenarnya, tapi ini cuma ininya aja yang beda. Eh, si koefisiennya, eh, konstantanya aja yang beda, sorry. Nah, habis itu kita melakukan eliminasi Gauss-Jordan atau OBE lah. Baris 2 kita kurangi 3 kali baris 1, baris 3 kita kurangi 4 kali baris 1 juga. 2, min 3, 4, 4, ini 0, ini min 6, min 1, min 7, 9 plus 5, 14, 2 min 12, eh, iya, 2 min 12 itu min 10, ini 0, ini 1 min 8 yaitu min 7, 2 min 12 ya, sorry, 2 plus, oh ya, 2 plus 12 itu 14, habis itu ini min 16 ya, ini min 10, ini min 16, ini min 18. Sebenarnya dari sini udah kelihatan yang mana yang membuat SPL-nya itu tidak memiliki solusi. Tapi kita lakukan aja OBS sekali lagi. Baris 3 kurangi baris 2. 1, 2, min 3, 4, 4, min 7, 14, min 10, 10, 0, 0, 0, min 8. Oke. Nah, tapi
yang perlu dicatat adalah ini tuh dua SPL yang berbeda, tapi matriks koefisiennya sama. Cuma konstantanya aja yang beda. Jadi, maka eh, nilai A yang membuat SPL tersebut bagian A itu apa? Tidak memiliki solusi, tidak memiliki solusi adalah A sama dengan A2-nya itu berarti min 4 ya. Ini jawaban bagian A. Ini sebetulnya udah menjawab semua ini. Nah, yang C, nilai A yang membuat SPL tersebut memiliki banyak solusi adalah A sama dengan 4. Nah, sekarang kalau bukan 4 sama min 4, kan tidak akan membuat si determinan matriks koefisiennya 0 kan. Maka, selain itu, selain kedua nilai A tersebut, SPL memiliki solusi tunggal. Ada pertanyaan? Saya tunggu mungkin sampai 17.46. Sudah 46 ya. Saya lihat belum ada pertanyaan. Kita lanjut ke soal terakhir. Oke. Ki- Kita diminta untuk menentukan basis bagi ruang solusi SPLH berikut. Nah, saya tulis ini sebagai matrix, augmented matrix. Ini kan jadi, ini kan 1 min 3 1 0 2 min 6 2 0 3 min 9 3 0. Nah, kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan pada matriks tersebut. Sebetulnya satu langkah sih. Kenapa satu langkah?
Dua sih secara teknis. Kenapa dua langkah? Soalnya B2 kurangi 2 kali B1 dan langkah keduanya adalah B3 kurangi 3 B1 itu menghasilkan nol semua. Oke. Maka solusi dari SPLH tersebut adalah sebentar. eh Ya udah gini aja. X1-nya sama dengan suatu nanti aja. X2-nya sama dengan T, X3-nya sama dengan S untuk bilangan T dan S yang bilangan real. Habis itu X1-nya apa? Ya kelihatannya dari sini. Itu kan X1. Ini kan sebetulnya adalah eh, X1 min 3X2 tambah 3 sama dengan 0 yang ekuivalen dengan X1 sama dengan 3X2 min X3 kan. Berarti X1-nya adalah 3T min S. Nah, udah. Oke, belum sih. Nah, atau dengan kata lain, eh vektor, kalau kita nyatakan sebagai vektor, ini kan sama dengan 3T min S, T, S, yaitu 310 T tambah min 101 S kan, adalah solusi. Nah, sekarang, ruang solusi dari SPLH tersebut adalah X, sehingga X itu sama dengan 3T min S, TS. Ya, sama aja sih. Dengan TS-nya adalah bilangan real. Nah, dari perhitungan yang ini, kita dapat ini tuh sebetulnya X sama dengan 310T tambah 101 S dengan TS-nya adalah bilangan real. Maka, basis bagi ruang solusi dari SPLH tersebut adalah himpunan ini. 310, 310 dan min 101. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau dibahas? Dibahas ulang? Mungkin saya tunggu sampai 17.53. Kalau tidak ada pertanyaan atau request pembahasan, mungkin saya kembalikan lagi kepada Kak Gerald.
Oke. Eh, karena tidak ada pertanyaan lagi, eh, dan tidak ada request pembahasan lagi, mungkin saya bisa sih satu soal lagi sih. Satu soal lagi aja ya. Kalau tidak ada tanggapan, saya anggap satu soal lagi aja. Oke. Gimana? Oke, satu soal lagi aja ya. Nah, ini dari ujian UTS Matsa 2018. Eh, kita diminta untuk memeriksa apakah himpunan vektor-vektor S ini itu adalah suatu basis untuk R3. Oke, basis apa aja syaratnya? Yang pertama adalah dia membangun R3. Yang kedua adalah dia bebas linear. Oke. Nah, kita periksa aja. Eh, nah, untuk memeriksa apakah S bebas linear, kita tinjau persamaan C1, pastinya samain aja deh, tambah C2. Nah, jika S bebas linear, haruslah satu-satunya solusi dari persamaan ini adalah C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan nol. Ini tuh SPL kan. Kita bisa tulis, eh ya, tulis sebagai SPL, SPL dengan matriks augmented matrix, 3, 2, 1, 1, 5, 4, 4, 6, 8, 0, 0, 0. Eh ya, azannya mungkin saya tabrak aja. Maaf. Eh oke, yang pertama yang ingin saya lakukan adalah saya tukar baris 2 dengan baris satu. Harapannya supaya tidak ada pecahan. Nah, habis itu dari sini, eh baris 2 saya kurangi dengan 3 kali baris satu, dan baris 3 saya tambahkan dengan 4 kali baris satu ya. Satu, ya 1540. Berarti ini 0, min 15, min 13, eh min 12, min 11, 0, 0, 20, 26, 16 tambah 8 itu 24 harusnya. Itu 0. Bentar. Min 12, min 11, 16 tambah 8, iya. Oke, berarti ini harusnya bebas linear. Habis itu ini baris 3 saya tambahkan 2 kali baris 2. 1540, min 13, min 11, 0, 0, 2, 0. Nah, berarti kan ini ya satu lah ya bisa dibilang. eh B3 kali, baris 3 kali setengah. Habis itu sebetulnya dari sini udah akan terlihat bahwa
Ya nantinya ini akan terlihat bahwa semuanya tuh solusinya nol. Berarti dia bebas linear. Oke, sekarang B1 plus, eh, sorry, B2 kali ini seper 13. Nah, habis itu B1 kita kurangi dengan 5B2 itu 11, 0, 0. Akibatnya itu hanya yang membuat eh, sebenarnya namanya apa? S bebas linear. Sekarang kita periksa apakah S membangun. Seharusnya iya, karena ini kan ada tiga vektor dan dia bebas linear. Seharusnya dia membangun juga, tapi kita cek aja ya untuk sembarang. A, B, C di R3 kita tinjau C1 gini aja deh. Nah, ini sama dengan A, B, C. Nah, kalau kayak gini ini kan jadi SPL juga, yaitu SPL dengan matrix augmented 1, 5, 4 B 4, 6, 8 C. Nah, saya akan melakukan OBE yang sama dengan ini, tapi yang beda ada hanyalah ininya aja. Nah, ini kan jadi hmm, ya, ya udahlah. Ini jadi B A C. Habis itu nih saya copy paste semua. Nah, ini jadi B B Amin 3B, sorry. C plus 4B. Ini B Amin 3B. Ini jadi, tak ya. Nah, ini jadi B3 tambah 2B2 yaitu C min 2B tambah 2A. Ini B, ini B, ini setengah, eh, A min 3B, sorry, setengah C min 2, setengah C min B tambah A. Nah, habis itu B2 tambah 11B3 berarti A min 3B tambah 12/2C min 11B tambah 11A, yaitu 14A min 14B tambah 11/2C. Ini setengah C min B plus A. Ini B1 min 4B3 berarti B kurangi eh, 2C tambah 4B min 4A ya. Berarti min 4A plus 5B min 2C. Nah, B2-nya kali min 1/13. Bentar.
setengah C min B plus A, 14 per 13 A, 11 per 13 B, tambah 11 per 26 C, eh, min 4A, plus 5B, min 2C, dan yang terakhir itu kita mendapatkan suatu ekspresi ya. Sebentar. Nah, ini jadi min 4A plus 5B min 2C kurangi oleh 70 per 13A tambah 70 per 13B tambah, sorry, kurang 55 per 26C. Nah, ini jadi min 13, 26, 52 plus 70 per 13A tambah 65 plus 70 per 13B min 2 52 min 5 plus 55 per 26C. Nah, ini tambah 135 per 13B min plus 7 per 26C. Oke, berarti kan ada solusi kan sebenarnya. Karena, entah, ini membuat persamaan bintang-bintang itu punya solusi tunggal. Maka S itu membangun R3, dan dari sebelumnya kita punya S itu basis bagi R3. Oke, ada pertanyaan? Ini kita udah agak molor. Saya tunggu sampai 18.07 mungkin. Karena udah 18.07, saya kembalikan ke Kak Gerald. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Ya, baik. Terima kasih banyak Nafis atas tutornya hari ini. Ya, mungkin sebelum mengakhiri Keratin pada sore hari ini, karena pada awalnya dimulai dengan doa, maka akan kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Ya, berdoa dapat diakhiri. Tidak pernah selesai dan dapat dilanjutkan di lain waktu. Baik, terima kasih Nafis atas tutornya pada Keratin masa sore hari ini. Ya, terima kasih semuanya juga yang juga telah hadir. Ya, Keratin telah selesai. Terima kasih semuanya.